Baik, shalom semua anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, persiapkan semua alat belajarnya dan kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali memulai pembelajaran kami. Ya Allah Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Pagi hari ini judul materi kita yaitu hubungan iman dan pengharapan. Nah, sekarang terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari materi kita. Yang pertama itu supaya siswa mampu memahami makna iman dan pengharapan. Yang kedua, supaya siswa mampu mengetahui sumber iman dan pengharapan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menumbuhkan iman dan pengharapannya. Yang keempat, siswa mampu mengaplikasikan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang pertama yaitu iman dasar dari pengharapan. Nah, dalam pembahasan kita ini, kita pertama membahas tentang pengharapan dulu. Nah, anak-anak, bahwa pengharapan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya iman. Jadi, ketika kita memiliki pengharapan itu tidak bisa kita capai atau kita dapatkan tanpa ada iman dalam hidup kita. Jadi, ketika kita memiliki pengharapan, kita harus memiliki iman yang lebih kuat dari pengharapan kita itu. Sekarang, apa itu iman? Nah, iman itu adalah iman dapat membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Jadi iman itu adalah pengharapan kita pada Allah. Yang kedua, menempatkan manusia untuk percaya kepada Allah sehingga menaruh harapan kepada Allah. Seperti pembahasan yang pertama tadi bahwa pengharapan kita itu tidak dapat dicapai kalau tidak memiliki iman. Jadi terlebih dahulu kita itu harus percaya kepada Allah, memiliki iman kepada Allah supaya setiap harapan yang kita dapatkan itu benar-benar berasal dari Allah. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa pengharapan itu berbeda dengan keinginan. Nah, sedangkan menginginkan itu adalah sikap dan cara hidup duniawi, yaitu seperti yang kita inginkan dan pikirkan orang berdosa. Nah, sedangkan pengharapan itu atau mengharapkan adalah sikap dan cara hidup yang berserah kepada apa yang hendak Allah lakukan. Jadi ketika keduanya ini adalah hal yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, menginginkan ini dikatakan sikap yang duniawi. Sedangkan pengharapan ini adalah pengharapan yang benar-benar berharap atau berserah kepada Allah. Selanjutnya, pengharapan ini berkaitan dengan kehendak Allah bagi seseorang dan seluruh kehidupannya. Hidup berpengharapan adalah hidup dalam penyerahan diri kepada Allah. Selanjutnya, ketika kita menaruh harapan dalam situasi sulit, adalah hal yang tidak mudah. Godaan terbesar adalah menyerah kepada keadaan. Nah, ketika suatu harapan kita tidak tercapai atau tidak bisa kita gapai, itu adalah hal yang mudah membuat kita
kita menjadi menyerah, bahkan putus asa dalam kehidupan kita. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan tidak bisa atau tidak boleh seperti itu. Ketika harapan kita belum dapat kita terima, tetap percaya bahwa proses dan waktu yang Tuhan berikan selalu indah dan tepat pada waktunya. Sekarang, iman menjadikan setiap orang yang berada dalam keadaan sulit selalu punya pengharapan. Nah, iman itu adalah kepada Tuhan. Pengharapan bisa saja kita harapkan dari orang lain, tetapi berbicara mengenai iman ini adalah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kepercayaan hanya kepada Allah saja. Nah, sekarang beberapa poin yang bisa menjadi pegangan dan kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, maka menghasilkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan masa depan. Selain masa depan, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Itu iman yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari mana timbulnya iman itu? Timbul dari pembacaan firman Tuhan. Nah, sahabat seringkali juga dapat mengecewakan, dikatakan bersahabat karena telah mengenalnya dengan dekat. Nah, sering kita percaya dan memiliki harapan kepada sahabat kita, tetapi orang-orang yang ada di dunia ini sekalipun itu sahabat, dapat juga mengecewakan kita. Karena kedekatan itu membuat kita sering bersama bercerita, beraktivitas bersama. Nah, dengan kebersamaan kita kepada sahabat kita, seringkali kita memiliki kepercayaan kepada teman kita, kepada sahabat kita. Bahkan sampai hal-hal yang rahasia dalam hidup kita dapat ceritakan kepada sahabat kita. Tetapi walaupun demikian, sahabat masih akan dapat mengecewakan kita. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa iman dan pengharapan itu keduanya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada prosesnya. Apa itu prosesnya? Berikut akan kita mempelajarinya. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengan kita membaca Alkitab akan dapat menuntun kita itu kepada pengenalan akan Allah. Nah, mengenal itu artinya kita mengenal siapa yang kita percaya. Ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal Allah itu seperti apa, kebaikan Allah itu seperti apa. Nah, ketika kita dapat mengenal, barulah di situ kita dapat beriman kepada Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, lalu kita menaruh pengharapan kepada Allah. Ketika kita rajin membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghasilkan pengenalan akan Allah. Dan jika kita sudah memiliki pengenalan akan Allah, maka kita akan menghasilkan kepercayaan kepada Allah itu. Dan kita memiliki kepercayaan kepada Allah, maka kita akan memiliki iman kepada Allah. Sehingga karena kita sudah memiliki iman kepada Allah, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah.
Dan ketika kita menaruh harapan kita kepada Allah, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oke, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semuanya anak-anak yang ada di rumah, dari materi kita pada hari ini belajar supaya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan saja. Tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.